Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas Ar-Razi dan kelas Rufaidah di rumah? Ya, Ustazah berdoa semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan sedikit saja materi pendidikan agama Islam yang ada di buku kalian, yaitu tentang sifat-sifat kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu apa saja sih sifat-sifat kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu? Betul sekali. Yang pertama adalah sidik atau benar. Yang kedua adalah amanah atau bisa dipercaya. Yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Baiklah, kita simak satu persatu ya. Tahu nggak bahwa masing-masing dari kita itu adalah sebagai seorang pemimpin loh. Ya, minimal kita memimpin diri kita masing-masing. Kita memimpin mata kita memimpin mulut kita memimpin tangan kita, dan kita memimpin hati kita. Maksudnya gimana, Us? Maksudnya, jadi mata kita mau kita pakai untuk melihat hal-hal yang buruk atau kita pakai untuk melihat hal-hal yang baik, itu tergantung pada kita. Mulut kita mau kita gunakan untuk mengatakan kata-kata yang baik atau mengatakan kata-kata yang buruk, itu tergantung kita. Begitu juga dengan tangan dan kaki kita. Mau kita ajak ke arah yang baik atau mau kita ajak ke arah yang buruk, itu adalah tergantung diri kita. Artinya, setiap dari kita adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing. Nah, dari mana sih kita harus mencontoh akhlak kepemimpinan itu? Tentu dari suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Rasulullah memberikan 4 akhlak kepemimpinan yang harus kita teladani. Yang pertama adalah sidik atau benar, atau bisa juga dibilang dengan jujur. Jadi apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah ucapkan adalah sebuah kebenaran atau sebuah kejujuran. Nah, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya Rasulullah, kita harus mencontoh akhlak Rasulullah yang seperti ini. Artinya, apa-apa yang kita keluarkan, apa-apa yang kita ucapkan, haruslah sebuah kejujuran, bukan kebohongan. Siap jadi anak jujur? Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Nah, dalam hal ini kita sangat bisa mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, pernah nggak kalian dimintain tolong orang tua untuk mengantarkan makanan ke tetangga? Kalian antarkan apa tidak? Kalau kalian mengantarkan, berarti kalian termasuk orang yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas. Atau misalkan dalam kelas, ketika kalian diberikan tugas oleh guru, kalian mengerjakan apa enggak? Kalau iya, berarti kalian termasuk orang yang dapat dipercaya. Oke? Yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan. Dalam Quran surat Al-Asr, Allah sudah memerintahkan kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, artinya kalau kita melihat sesuatu yang buruk, maka kita harus untuk mengingatkannya. Sebagai contoh, misalkan kalian di kelas, ada teman kalian yang tidak mengerjakan tugas, tapi malah bermain sendiri. Atau mungkin ada teman kalian yang ketika diberi tugas untuk murojaah, tapi tidak dilakukan. Nah, sebagai teman yang baik, maka kalian harus mengingatkan teman kalian. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Tentu sebagai seorang pemimpin harus pandai mengatur apa yang dia pimpin. Kalau kita sebagai pemimpin bagi diri kita, maka kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, anak-anak, ada yang tidak ingin jadi anak yang cerdas? Tentu semuanya ingin. Karena contoh kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah sosok yang cerdas, sosok yang pandai dalam mengatur urusan.
Nah, itu ya keempat akhlak kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sebelum Usfajar tutup, ada sedikit pertanyaan bagi kalian. Nanti silahkan dijawab di buku kalian ya. Yang pertama, adakah yang bisa menyebutkan 4 sifat atau 4 akhlak kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ditulis ya di situ. Yang kedua, coba berikan satu saja contoh sikap jujur yang bisa kalian lakukan di kelas. Baiklah, itu saja yang bisa Ustazah Fajar sampaikan. Fajar cukupkan. Jangan lupa murojaah, jangan lupa hafalan, jangan lupa tilawah. Dan Ustazah doakan semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.